Di video kali ini saya akan mereview mesin jet cleaner merek H&L tipenya QL1200. Sebelumnya kita unboxing. Mesinnya, terus ini gannya ini 3 potong sebenarnya. Satu tengah-tengah extension 3 bisa digabung jadi 3 gini, jadi satu. Ada lagi kayak bawaannya lebih pendek. Ada cetakan merek H&L nya belakangnya sama persis. Dan kayak gini. Ini ada supaya buat safety gitu, nggak bisa ditekan. Ini bahannya kayak aluminium tapi di chrome warna kayak kuningan. Kita sambung. Tiga 38 cm kalau disambung. Dia sistemnya disebutnya bukan PNP, Quick Connect. Bisa dikatakan plug and play ya, bisa juga. Kurang lebih 68 cm cara nyambung. Masuk, terus ditekan, terus tinggal puter. Tekan, puter, tek, dah. Depannya sama. Ini depannya kayak gini. Disebutnya ini variable nozzle. Ada gerjet nih bagian sini, trak. Kedengeran nggak smooth nih, bagian sini nih keras nih. Sedangkan banyak dipakai, kurang lebih segini dah. Selang ini, yang ini saya nggak tahu ukurannya berapa, kita ngeliat dulu. 14,7 berarti ini 15. Kita sebenarnya nggak tahu. Oke, yang kecil 14, bener gak masuk. Berarti ini M22, terus tengah-tengahnya ini 15. Terus kalau bagian satunya lagi yang ujung di bawah gan, ini mah ukurannya pasti M14. Kualitas selang ini dari PVC juga, saya yakin pasti sama. Terus ini ada tulisannya di sini. Selang kaku sama PVC deh. 2, 3, 4, 5,20 lah, 5,2 meter. Ini selang sedot, panjangnya semeter, 140. Terus dia diameter dalamnya sekitar 11,9, berarti setengah in. Ketebalan 1,5. Ini filter buat selang sedot ya, jadi taruh di paling bawah nih kayak gini. Terus bahannya dia kayak metal, kayak mesh, bolong-bolong kecil-kecil lah gitu, kayak saringan. Terus ini mah coupler nanti buat ke inlet ke mesinnya. Satu garansi. Service center. Spek ada di sini. troubleshooting biasanya. Panjang selang 1,5
meter 145 cm. Terus kualitas selang kayak selang-selang rumah pada umumnya, cuma versi yang hitamnya selang outdoor. Terus ketebalan selang di sini kelihatan nih 0,5. Kepala juga standar, ini mah 10 kalau nggak 16 ampere 200 berapa 50 volt. Ini bagian sampingnya ya, ini saklar udah ketutup sama anti airnya. Terus ini ada labelnya berapa wattnya, berapa tekanan air sama debit air. Tapi nanti kita cek aslinya berapa. Serial number tuh bukan di sini tapi di sini. Ini metal nih, tutup kipas dinamonya. Ini otomatis. Jadi si casingnya ini nggak nutup otomatisnya, tapi otomatisnya mestinya mah tahan air ya. Ini kepala pump, tipenya tipe wobble kalau nggak salah disebutnya. Ini outlet M22 15 mili, ini kayak gini nih, 15 mili kayak gini. M22 15 mili. Terus ini inlet ini selalu 3/4. Ada filternya nggak ada perasaan ya, kosong, nggak ada filternya. Jadi dinamonya seperti kayak gini. Terus ini bawahnya kayak gini. Ini bukan karet, plastik. Di segmen video yang kali ini, saya akan men-test drive mesin CQL 1200. Tapi sebelumnya kita sambung-sambungin dulu ya. Kalau di awal saya selalu nyobain pakai yang 2 ampere dulu ya. Saya juga nggak tahu mau turun atau enggak, pokoknya 2 ampere dulu aja. Sambung selang M22 15. Jauh banget beratnya. Yang salah, bentar. Ini yang bagian sininya mentok ke sini kalau bisa nih. Jadi rapet nih. Ada yang bisa, ada yang enggak. Saya nggak tahu mesin ini bisa atau enggak. Cobain lagi ya. Nggak bisa, ya segini doang. Nggak rapet, mentok ini. Gapnya segitu, biasanya kalau yang bagus itu rapet, nempel plugnya. Nggak bisa, ya udah. Berarti ini pengunci dratnya juga ya sebisanya. Hati-hati pas muter gini, jangan maksain. Tuh jaraknya, gap dratnya ini udah kenceng. Dikirain masuk plus masukkan rata gitu, ini enggak, ini jauh. Kayak gini nih bentuknya M14. Saya cobain nggak usah pakai seal tape dulu ya, soalnya di dalam sini saya nggak ngelihat ada karet sealnya. Tapi mungkin karena bentuknya kerucut gitu, jadi masuk ke sini lawannya bisa nggak bocor. Biasa kan nyambungnya di sini, ini di tengah. Sambungan pertama tuh hanya gini doang tuh. Persis kayak begini. Tekan, putar kanan. Ini yang baru, yang variabel nozzle-nya. Variabel nozzle. Sama, tekan, putar kanan. Ini ikut mutar, ntar. Udah. Ini nggak bisa diputar nih, nggak bisa putar ya, nggak bisa putar. Ada gun tertentu yang bawaan bisa diputar, yang punya nail fuse itu bisa diputar. Ini ternyata diputarnya di sini nih. Sini nggak bisa, ini bisa. Jadi kalau ini diputar, ininya ikut muter nih. Jadi si variabel nozzle-nya bisa dibuka sama ditutup, tutup kan, buka, ini ikut muter.
ini rada mending nih, semoga semuanya nggak bocor aja. Filter air bawaan untuk sebagian besar mesin-mesin model kayak begini paling basic, hati-hati pas masukin. Ini mah seperti biasa. Tes jalan dulu, barusan buka keran. Ini dipastiin airnya manteng baru jalanin mesin. Ada yang bocor, coba matiin. Wah. Kalau nggak dijalanin nggak netes ya, tapi kalau dijalanin netes. Depan belakang. Kita lihat dalamnya. Bocornya di mana ya? Ini kan gini kan, kalau pencet trigger tuh si pin ininya ditekan ke bawah. Hati-hati ini, soalnya biasanya harus pakai tenaga. Oh bener, di sininya tuh netes. Keluar air di sininya nih. Listriknya mati. Oh enggak, tektokan. Mesinnya kayak Sanyo nih, cetok. Ada yang bocor. Ini gun saya nggak tahu, mestinya kalau dikencengin pakai kunci pas, dikencengin nih gitu ya, apa bocor atau enggak saya nggak tahu. Tapi biasanya pakai gun, saya pakai tangan doang juga pada nggak bocor. Dia sistemnya agak klien aja nih, nggak ada sealnya soalnya. Coba saya seal tapein, terus nanti kencengin aja pakai kunci pas seperti kencengin ledeng lah gitu, air seperti biasa. Tapi kalau kayak gini caranya kan jadi ribet gitu, mau gampang gitu, praktis. Nanti kalau bongkar pasang gan selang makin ribet dong. Tuh kayak nggak pas. Nggak pas. Nah dia mulai masuk. Cuma serem juga sih ini aluminium ketemu aluminium. Bentar juga selek. Giginya dratnya habis rata. Ini udah saya kencengin tapi dratnya masih sisa setengah. Mentok nih, udah nggak bisa digerakin lagi. Semoga nggak bocor. Gara-gara gannya bocor
Bocor di dalam bukan bocor di sini tuh. Di sini nggak bocor, tapi kan bocor di sini. Nah, harus cari gan yang bener dulu nih, baru. Kalau enggak ini nggak bener nih. Teman-teman kalau udah lihat video sekarang yang ini, berarti ini 2 minggu dari yang si gannya itu kan sempat bocor ya. Saya akhirnya beli lagi nih. Ini ori part ya. Kenapa di ori part? Ya, kalau misalnya nggak ori nanti ya spek aslinya kita nggak ketahuan. Soalnya kalau nggak ori, dia itu punya diameter, mungkin kalau merek lain diameternya beda. Ini saya bongkar dulu ya, biar kasih lihat nih, ini barangnya ori nih. Ini rada lain nih. Yang dulu ada HNL nih. Agak ada ya? Iya nggak ada. Ini sambungin dulu biasa, sambunginnya nanti pakai kita seal tape dulu. Ini gan rada ribet. Kok ikut muter sih. Muter ini salah. Lawan arah. "17 salah ukuran." Bentar. Ini kan cenginnya pakai kunci pas 17, kebenaran sama mesin poles sama. Semoga nggak bocor. Kalau di bagian sini dia kan nggak bisa muter nih, nggak bisa muter ya. Saya jelasin lagi, ini nggak bisa muter, tapi ini bisa muter nih. Sini ikut muter semuanya. Jadi kalau posisi dia nyebarnya vertikal atau horizontal bisa diputar-putar. Ada fleksibelnya. Di sini juga bisa main ternyata. Ini di bagian sini diputar hanya bukaan ini doang. Bukaan ini sama dengan titik atau nyebar. Di sini nggak bisa, di pangkalnya nggak bisa, tapi di sini. Jadi kalau mau ini diputar, ini dipegang, ini pegang. Bagusnya model gan ini ya beginilah, bisa diputar, tapi bukan pangkal nih. Jadi kalau ketika ini dipindah ke sini, kayaknya diem nih, fix posisinya. Saya maksudnya gini nih. Jadi gan pendek kan, tusuk putar kiri. Nah ini kalau udah kayak gini, ya udah nih posisinya kayak gini tuh. Arah jam berapa nih? Jam 10. Ini nggak bisa diputar, nggak bisa muter. Jadi kalau mau vertikal gini ya gannya harus ngikutin nih, miringin dari 2 ampere seperti biasa. 2 ampere jatuh ya, kita naikin ke 4, berarti dia lebih. 2 ampere tuh hanya 440 ya. Balik lagi tuh, mau segini doang nggak bisa, balik lagi ke titik lagi. Tapi setrek mungkin nyebar.
nggak pakai kan motor ini setrek langsung ke sini ini sama ini doang dah. Tapi ini kepake 1000 pakai ranjang 4 ampere juga kayaknya agak pas-pasan. Kalau rumahnya 900 watt ya mohon maaf nggak bisa pakai. Kurang. 4,6 di sini enggak deh, ini 45 di sini 46 di sini 47 setengah 48 4,8 liter per menit 4,8 liter 288 liter per jam. Ini kalau dikasih dari labelnya kan 8 liter per menit, tapi kenyataannya kita hitung 4,8 liter per menit. Hampir setengahnya ya. Mestinya di sini. Ini kan saya mau masang manometer digital kan, Ya. diujungkan nggak boleh, soalnya kan ada spray nozzle orinya, berarti saya masang titik terdekatnya berarti di bawah gun. Untuk bisa masang ini saya pasangin si nipple couplernya dulu. Kalau saya nggak suka pasang di sini soalnya kejauhan beda. Kan yang nozzle spray itu ada di ujung gun, mestinya titik terdekatnya di sini, jangan di sini. Udah beda ukurannya nanti. Kalau udah makin digital itu udah beda, makin jauh si tekanan air makin berkurang sedikit-sedikit. Yang bawah kan pakai level 3/8, ini 3/8 nih. Ini M14 kan, di video awal ada dikasih tahu. Beda ukuran lagi. Saya coba 18,19. Bosnya bawa kunci Inggrisnya sekalian. Jadi kalau kayak gini dia quick release sistemnya, enak kan kalau bongkar pasang, nggak ribet tiap-tiap pakai seal tape, bawa kunci. Sekarang mau masang ini gampang. Pastiin kencang atas bawah. Ini kan udah posisinya diganti ya, nggak ori yang datang seperti baru aslinya ya. Tapi ini bukan, air hanya 4,8, listriknya 1000-an, listriknya bukan 500. Ini kenceng nih, lumayan, masih kecil. Baru kali ini lihat tembus dekat ke 60. Kaget juga ya. Di sini pressure-nya kan 105 bar, ternyata aslinya 60 ya.
lumayan kenceng loh untuk mesin apa sih, dinamonya segede gini, pumpnya segede gini, jadi dia disettingnya untuk tekanan airnya kenceng, tapi isi debit airnya emang di bawah 5 liter. Jadi yang berikutnya ini saya mau ngetes nyedot air dari wadah, mau ember, mau drum, terserah dia berapa lama nyedotnya dari mesin sama si trigger itu dinyalain. Yang udah sih kurang lebih 20 detikan lah, ini sama nggak? Kalau tekanan sih selalu sama, jadi kalau dia 60 bar, walaupun dia nyedot dari ember atau dari wadah, dia tekanannya tetap sama, nggak berubah. Kesaringan dulu, soalnya kalau nyedot dalamnya suka nggak tahu nyedot apa aja, supaya jangan masuk nanti ke dalam pumpnya. Bisa dibuka nggak sih? Ini bisa dibuka, dibersihin dalamnya. Jadi kalau misalnya ini disikatin, bisa disemprot dari dalam keluar supaya keluar pada dalam pasnya, mirip sama filter udara. Filternya ini filter terus terang kalau menurut saya agak keringan. Kenapa? Ini kadang-kadang diginiin teh dia agak ngambang-ngambang, mesinnya teh agak berat nih. Kalau berat kan masuk ke paling bawah kan, kadang tuh nah, kena ngambang kan, nggak mungkin dikasih pemberat, memang plastiknya ringan tipis, jadi itu sengaja harus dibawa besi ke bawah gitu. Nah, apalagi dia masih di awal-awal, belum ada airnya sama sekali, makin ringan. Mesin jalan, tinggal trigger remote 1, 2. Ini udah posisinya udah bisa gitu. Di bagian yang sini kita mau lihat kalau si tadi kan pakai spray nozzle ori, dia tuh sama dengan kalau kita rubah pakai spray nozzle yang aftermarket kayak gini, dia tuh sama dengan diameternya berapa nih yang orinya ya, aslinya berapa. Tapi sebagai acuan biasa di mesin yang udah model kayak gini banyak sekali yang pakai 040, jadi saya startnya pakai 040. lihat dari sini nih 25040 dulu, 25040 artinya 25 derajat, 040 diameternya. Kalau mau cara pakainya, jadi sama saya dirubah dulu nih di ujung gan, kita rubah pakai yang gini nih. Kan mau itunya di ujung gan kan. Terus nih udah dipasang, jadi depannya pakai coupler quick release. Kita harus ngejar sekitar 60 bar ya, jadi kayak orinya. Bukan, hanya 39 bar, anggap aja 40 bar, berarti bukan yang ini 25040, ternyata hanya 40 bar doang. Mundurin 1 supaya kita bisa lihat kalau dikecilin beda 1 level, beda 1 tingkat sama dengan naik berapa sih. 25 derajat 035. Udah 152, kayaknya naik sekali lagi nih, dari 40 langsung naik ke 52. Sekarang kita mengujar 60, warnanya samain biar nggak pada bingung. 25 derajat 030. Hanya nambah 3 bar doang, mesinnya udah mulai berat nih pasti, berarti sekali lagi 025 ya, jadi tulisannya 250 025, ini bikin bingung.
mesin ini pasti. Ini paling mendekati 025 berarti hampir persis, bisa dikatakan persis kayak orinya 025. QL 1200 nih busanya bagus atau enggak nih? Bawaan aslinya ya seperti biasa 100 mili 1:9, 100 mili sampo, 900 mili air. Habis sudah. Ini sengaja ngetes gini soalnya ada mesin jet cleaner tertentu. Kalau pakai bawaannya Epic Foam Lens nih malahan endet-endetan. Katanya malahan ada yang encer. Kita buktiin nanti kalau pakai mesin QL 1200 aman lah. Foam lens ini bisa dua cara ya. Kalau pakai sistem coupler berarti nih langsung pakai quick release. Kalau nggak ada satunya lagi. Kalau nggak sistemnya quick release kayak gini, ini udah paling enak lah. Ini sistemnya lagi nih, dia pakai saya sebut adapter HNL kayak gini. Sama posisinya, tinggal masuk ke dalam. Dia sistemnya quick release juga sama. Tekan doang terus putar. Tapi kalau yang the best sih kayak beginilah sistemnya. Udah paling mudah hanya gitu. Lepas gitu doang. Yuk kita cobain. Di saat tebal ganda normal lagi. Wih. Padat loh ini. Orion Superjaya 100S 30 bar 500 watt, AM 35 bar 700an watt. Ini HNL QL 1200 60 bar tapi hampir 1100 watt. Teman-teman tahu artinya apa enggak? Artinya kan kalau misalnya tekanan makin mau gede, mau nggak mau listrik makin besar juga kan. Kalau yang saya nggak suka nih sama di sini nih, satu mah nggak ada manometer kan, ya udahlah nggak masalah, saya juga nggak terlalu mentingin. Tapi yang paling nggak suka saya ini nih, emang gun yang model kayak gini semua ya. Dia tuh harus nggak bisa dikencengin pakai tangan, nggak ada sealnya gitu. Jadi mau nggak mau kan harus pakai kunci pas sama pakai seal tape tiap-tiap nih. Kalau misalnya diberesin kayak gini, ini harus dibongkar lagi, kan ribet banget kan. Mau nggak mau ya harus pakai kayak sistem kayak gini nih, coupler Nepal jadinya. Harus ngemodal lah kayak gini. Kalau teman-teman mau cari kayak gini, nanti lihat di link deskripsi di bawah aja ya. Jangan lupa lihat di channel saya dulu ya, saya reviewnya seperti apa. Ini kadang-kadang banyak sekali yang ini tulisannya kayak begini nih stikernya, tapi kenyataannya kan jauh pisan gitu ya. Terus juga nanti kalau misalnya pas beli gini nggak tahu sesuai harapan atau enggak gitu ya. Dan terakhir sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa like dan subscribe channel saya. Sampai jumpa di video berikutnya.